Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Jawa Barat dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dalam program Fokus Kita edisi hari Jumat 28 Oktober 2016. Pemirsa, Hari Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober merupakan salah satu tolak ukur untuk cermin generasi muda agar lebih maju dan juga menghindari pengikisan nasionalisme dan mempertahankan NKRI di zaman yang semakin berkembang ini. Dan untuk membahas Hari Sumpah Pemuda ini, di studio telah dihadirkan narasumber yaitu Bapak Diki Zainal Arifin selaku pembina Bandung untuk NKRI, dan juga Bapak Michael Sebayang ya selaku Wakil Ketua Bandung untuk NKRI. Selamat petang. Selamat petang. Ya, biasa dipanggil Akang ya? Kang Diki. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Ya. Sebelum ke Sumpah Pemuda sendiri, untuk nasionalisme ini sendiri seperti apa dari kacamata Kang Diki? Nasionalisme itu adalah bagaimana kita membela negara ini, bagaimana kita membela negara kesatuan Republik Indonesia agar menjadi utuh, agar menjadi kuat, agar bisa saling memakmurkan, dan betul-betul kembali lagi pada Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika. Dan satu lagi, untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, hal-hal yang melatar belakangi nasionalisme ini apa saja yang bisa menunjang keutuhan nasionalisme agar tidak terkikis? Sebetulnya begini, kekuatan kami itu, kekuatan yang namanya nasionalisme ini adalah dari keluarga. Ketika keluarga kuat, semuanya akan menjadi kuat. Ketika keluarga sudah menjadi pendidik-pendidik yang alami, itu nanti kesemuanya pun jadi kuat secara otomatis. Jadi di keluarga, pendidikan yang sebenarnya adalah dengan contoh, dengan role model. Dan ketika keluarga sudah menjadi role model bagi anak-anak, anak-anak tidak akan mencontoh lagi ke yang lain. Di keluarga lah yang kunci dari kekuatan nasionalisme kita. Makanya kenapa di deklarasi itu, di poin kelima, itu kita akan membuat keluarga menjadi fondasi dari kekuatan negara kesatuan Republik Indonesia. Baik, kemudian ini berbicara masalah potensi dari pemuda sendiri, mungkin dari Kang Mike bisa menanggapi hal-hal apa saja yang bisa menjadi potensi pemuda ini terus melaju untuk mempertahankan NKRI tersebut. Ya, yang pertama berperan aktif, itu yang paling penting. Kalau yang biasa saya lakukan sebetulnya kata disiplin ini yang menjadi prioritas pada saat ini. Disiplin, integritas, optimisme, sama satisfaction seringkali. Jadi orang itu harus passionate melakukan sesuatu, tidak dipaksa, tetapi dia bisa mewujudkan cita-cita dia dari kecil sampai dengan dewasanya. Baik, kemudian kalau untuk latar belakang pendidikan yang informal maupun formal, apakah dia juga berpengaruh terhadap rasa nasionalisme yang ditanamkan mungkin dari sejak kecil untuk pendidikan? Oh iya, tentu, apalagi di zaman teknologi pada saat ini. Kalau dulu mungkin pengajar itu pendidik itu guru saja, tapi di zaman sekarang informasi bisa diserap dari mana saja. Jadi yang menentukan itu diri sendiri, itu akan jauh lebih besar dalam menentukan apakah nasionalisme itu akan terus ada atau bakal lama-lama terkikis. Kemudian ini hal-hal yang biasanya membuat terkikisnya rasa nasionalisme ini biasanya indikasinya dari apa? Mungkin Diki? Nah, begini, rasa nasionalisme itu biasa terkikis dari informasi. Informasi yang sangat banyak, tapi tidak bisa dipilah-pilih sekarang itu kan. Mudah, informasi itu mudah. Kita ingin mencari informasi apa saja sekarang tidak sulit karena ada internet, ada globalisasi dan sebagainya. Hanya masalahnya memilah-milih informasi inilah yang harus secara hati-hati kita tanamkan pada anak-anak kita. Makanya yang bisa mengikis itu adalah informasi. Berarti kita harus mengcounternya juga dari informasi dan contoh. Nah, itu kuncinya. Jadi yang harus kita jaga betul-betul dari anak-anak kita itu adalah informasi. Karena informasi itu punya kekuatan yang sangat luar biasa di dalam membentuk apapun ya. Bisa karakter, bisa malah informasi tersebut bisa membuat konflik horizontal dan sebagainya. Ini yang harus kita waspadai dan ini harus kita jaga. Jangan sampai anak-anak kita menjadi korban dari informasi yang salah. Begitu. Nah, makanya kita membuat gerakan ini, deklarasi ini, sebetulnya kepedulian kita pada negara kesatuan Republik Indonesia ini. Karena informasi inilah yang bisa membuat negara kita menjadi disintegrasi.
Negara kita bisa diberikan informasi-informasi yang salah tentang sesuatu, bisa membuat yang namanya informasi salah tentang SARA, tentang segala macam lah. Nah makanya deklarasi ini pun adalah langkah awal. Deklarasi ini cuma hanya sekedar deklarasi lah. Bagaimana program kelanjutannya? Nah itu nanti akan kita bahas. Ya. Sebelum ke deklarasi yang akan disampaikan oleh BUMN KRI, ini sebetulnya kan faktor yang tersendiri ada dari jiwa pemudanya sendiri. Nah hal-hal yang rentan dari pemuda terbawa arus globalisasi saat ini biasanya seperti apa kan? Biasanya seperti misalnya radikalisme, radikalisme, anti toleransi. Jadi gerakan-gerakan ini mencukup sangat halus. Jadi seolah seperti quote-quote ya. Di dalam grup juga ada quote-quote seperti itu ya. Quote-quote itu seperti halus, sangat halus. Jadi seolah-olah ini baik. Padahal itu provokatif. Padahal itu membawa pada radikalisme, pada perpecahan, pada namanya kekerasan. Dan akhirnya membentuk orang-orang yang memang tadinya dia itu ingin melakukan kekerasan, punya legitimasi. Nah ini yang berbahaya. Makanya fungsi kita sebagai orang tua adalah untuk menjaga anak-anak kita agar informasi ini bisa tersaring dengan baik. Nah pemuda sendiri seharusnya dia sudah tahu begitu kan, karena bukan apa-apa. Kalau dari pendidikan formal itu kan kebanyakan masih banyak keterbatasan lah. Kita tidak bisa pungkiri masih banyak keterbatasan. Nah disinilah peran orang tua. Sekali lagi orang tua. Apakah dia sebagai orang tua psikologis, sebagai orang tua biologis? Kalau orang tua biologis ya udah anak biarin aja kasih gadget, kita asik sendiri kita main gadget gitu kan. Tapi kalau orang tua biologis dan psikologis, jadi kita akan membimbing anak kita ini gadget. Nah, kita juga harus bisa mengerti bahwa anak-anak itu tidak bisa kita larang begitu saja. Tapi kita juga harus beri contoh pada mereka dong. Pendidikan yang paling baik adalah bukan dengan mengajar dan doktrin dan dogma, tapi dengan memberi contoh. Itu yang paling bagus. Baik. Kemudian tadi mungkin ada modus untuk radikalisme sendiri seperti apa ini untuk membedakan ciri-ciri dan karakternya dari segi pesan yang harus kita antisipasi begitu dan mensortirnya seperti apa? Ajakan untuk melakukan hal-hal yang bersifat konflik horizontal. Contohnya, ketika kita bicara suku, agama, dan ras, biasanya pesan-pesan radikalisme itu masuk ke dalam ranah agama. Ya, jadi dia membawa hukum-hukum tertentu yang seolah-olah itu benar pada dipelintir. Nah, kemudian dibawa ke arah politik untuk menjatuhkan seseorang misalnya begitu. Nah, ini yang harus kita hati-hati karena bagaimanapun juga ini sangat halus. Anak-anak tuh secara tidak sadar karena mereka sedang mencari jati diri kan. Mereka mencari siapa diri yang sebenarnya, bagaimana aktualisasi mereka di dalam kehidupan. Akhirnya ketika mereka berpaling pada sesuatu yang terlihat benar, padahal itu sebetulnya menjerumuskan mereka. Inilah peran orang tua di sana untuk memberitahu. Nah begitu. Jadi yang harus kita waspada adalah kuat-kuat tadi itu. Iya, grup-grup itu suka masuk quote, suka masuk ini dan sebagainya. Makanya kita lah orang tua yang wajib memberi informasi pada anak-anak kita. Berasal dari beberapa pesan dan juga penyerapan informasi dari kita sendiri begitu betul. Dan mungkin untuk keterlibatan pemuda dalam organisasi mungkin Kang Mek bisa menanggapi seperti apa nih untuk pemuda sendiri agar bisa mengalihkan arus-arus yang tidak baik seperti modus radikalisme, mengalihkannya dengan organisasi mungkin dan hal-hal positif lainnya. Ya, selain keterlibatan orang tua, lingkungan sangat menentukan. Nah, lingkungan ini yang seringkali anak muda zaman sekarang kayaknya malas untuk keluar gitu. Karena teknologi sehingga dia betah di rumah gitu, dan di rumah tidak seperti zaman dulu atau mungkin di pelosok-pelosok pedesaan ketika hujan mereka malah bermain bola basah-basahan. Ketika sekarang hujan lebih baik di rumah main dengan handphone. Nah, itu justru adalah titik-titik di mana informasi itu memang harus mulai disadur dan mulai dibatasi, difilter. Sehingga kalau tadi dibilang organisasi itu memang suatu jawaban sebetulnya. Jangankan organisasi, sebetulnya sebuah wadah-wadah kecil, wadah-wadah misalnya seperti volunteerisme yang berperan di Kota Bandung ini kan semakin meningkat. Ada yang menjaga kebersihan, ada yang menjaga keamanan kota. Banyak sekali yang terlibat dan banyak anak muda yang diharapkan justru memang berperan di situ. Intinya keterlibatan antara orang tua dan anak
dalam keluarga serta dalam lingkungan itu sangat menentukan keputusan seperti apa yang kemudian diambil untuk generasi penerus bangsa. Baik, nanti kita akan lanjutkan pembahasannya tentang Sumpah Pemuda ini, Kang Diki dan juga Kang Mike, tapi usai kumandang azan maghrib yang berlaku untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Tetap di Fokus Kita. Ya saudara, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda kaum muslimin dan muslimat. Dan kita akan melanjutkan pembahasan kita di Fokus Kita, yaitu tadi seputar pemuda dan pengikisan nasionalisme ya, Kang Diki dan Kang Mike ya. Tadi kita sudah sampai dengan indikasi-indikasi dan faktor yang mendorong terkikisnya nasionalisme. Sekarang mungkin bisa dijelaskan tentang Bandung untuk NKRI dengan program dan juga deklarasi yang akan dilaksanakan. Iya, deklarasi sekarang itu sebetulnya hanya untuk menunjukkan keberpihakan kita pada NKRI. Dan itu hanya sekedar deklarasi. Tapi setelah itu kita punya program-program yang untuk kemandirian dan saling memakmurkan. Itu yang paling penting. Karena ketika rakyat makmur, mereka damai. Mereka juga tidak mau keluar dari zona nyaman. Contohnya ini, kita ada program kemandirian energi ini. Jadi boleh langsung disimulasi ya Kang ya? Iya, langsung disimulasi. Nah ini salah satunya ini. Ini bisa di desa-desa dan ini betul-betul berdiri sendiri ini tuh. Ini tanpa dicolok kemana-mana. Nah itu. Nah, kemandirian energi, kemudian ini juga sudah bisa dipakai sebagai alat kerja. Nah ini juga bisa untuk PJU. Ini PJU ini. Jadi nah ini PJU. Jadi ini kekuatannya besar meskipun di alat yang kecil. Jadi alat ini kemandirian energi. Kalau misalnya di daerah perbatasan itu nanti akan menjadi halaman depan. Bukan halaman belakang seperti sekarang ya. Nah, jadi intinya kita akan membuat desa-desa mandiri. Jadi dari pinggir dulu kita kuasai pinggir, nanti ke kota dan sebagainya. Kemandirian itu yang paling penting. Ketika program saling memakmurkan sandang, pangan, papan energi ini sudah terjadi dan mereka sudah masuk pada zona nyaman, insya Allah damai. Khususnya untuk generasi muda mungkin juga bisa dengan berkreativitas begitu ya? Betul, ini akan kita bagikan teknologinya. Karena nanti generasi muda inilah yang akan jadi penerus kita dan mereka akan jadi vendor-vendor untuk ini. Indonesia akan jadi negara yang sangat kuat. Indonesia akan jadi negara yang sangat mandiri dan keluarga akan menjadi fondasi. Karena keluarga sudah masuk pada zona nyaman. Jadi mudah-mudahan kita akan pada kesejahteraan untuk kehidupan di masa depan juga ya untuk pemuda. Betul, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, yang dideklarasikan sendiri isinya ada apa saja tadi, boleh jelaskan mungkin sama Kang Mike? Ya, deklarasi ini ada 5 butir. Butir yang pertama itu melihat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi satu kesatuan yang kokoh. Itu butir yang pertama. Jadi kita sepakat bahwa ini harus dipertahankan. Yang kedua, kita mengakui bahwa adanya perbedaan di Indonesia ini, ada dari berbagai suku, agama, ras, dan antar golongan banyak sekali. Tetapi bukan berarti kemudian itu yang menjadi yang paling di atas kan, tetapi ada yang lebih atas lagi, itu ada sangsaka merah putih. Tetapi kita tetap mengakui ada perbedaan. Butir yang ketiga itu berisi tentang persatuan Indonesia. Ini tetap harus dijaga juga. Yang keempat adalah gotong royong. Gotong royong artinya tadi ada kemandirian energi, itu salah satu yang coba untuk kita mantapkan menjadi sebuah program yang menarik. Kemudian yang terakhir adalah keluarga. Butir-butirnya tentang itu sih kurang lebih. Salah satu faktor penunjang juga dari keluarga. Dari keluarga. Lebih detailnya bisa dilihat di bunkri.id sebetulnya. Bunkri.id ya. Dan ini untuk kedepannya apakah ini adalah jangka tertentu untuk organisasi Bunkri sendiri atau memang berkepanjangan sebetulnya setelah deklarasi ini? Bunkri itu sebuah deklarasi hanya 10-15 menit saja, tetapi ingin memperlihatkan bahwa kita tetap major, kita tetap mayor di tengah banyaknya perbedaan. Ini yang membuat kita menjadi satu. Setelah itu tentunya dengan program-program nyata, bagaimana bukan hanya mendeklar. Kalau dilihat Sumpah Pemuda waktu itu memang kita hendak mencoba untuk menyatukan Indonesia, pemuda-pemuda Indonesia. Di saat ini itu tetap harus dijaga dan tentunya dengan aksi-aksi yang lebih nyata. Dulu penuh dengan keterbatasan, masalah kemerdekaan dan yang lain-lain. Sekarang sudah merdeka. Jangan sampai terkekang lagi
oleh hal-hal yang tadi dibilang ada radikalisme dan yang lain-lain. Sekarang kita coba untuk lebih aktif lagi dalam wujud yang nyata, seperti apa yang dilakukan oleh Kang Diki ini satu wujud nyata dan harus dinikmati oleh banyak masyarakat Indonesia. Betul sekali. Dan ini untuk partisipannya sendiri dari mana saja untuk BUMN? Dari mana-mana, ormas-ormas ya. seperti KNPI, FKPP, banyak lah ormas-ormas dari negara sendiri mendukung, kementerian-kementerian banyak yang mendukung dan sebagainya. Jadi kita ini didukung, kita ini resmi dan didukung oleh negara begitu loh. Dan banyak sekali, dan kita ini majority. Kita itu mayoritas, 80% itu masih mendukung NKRI. Tetapi kita ini silent majority. Dan dalam rangka Sumpah Pemuda ini 28 Oktober sekarang ini, nah kita akan ada program-program lanjutan. Jadi Bunkri ini adalah salah satu adalah untuk menunjukkan keberpihakan kita, dan dalam semangat Sumpah Pemuda sekarang, jadi kita akan tunjukkan masih ada nih pemuda-pemuda yang siap membela NKRI. Untuk sasaran pemudanya sendiri, apakah dengan sosialisasi langsung untuk mengajak bergabung, atau dengan perlahan-lahan mengenalkan alat-alat seperti pencanangan program seperti ini, atau Iya, sekarang begini. Kemarin juga Pak Wali Kota Bandung itu sangat membantu untuk mengerahkan para pemuda ini, dan kemungkinan ada puluhan ribu, dan bisa sampai 50 ribuan itu. Iya, sampai 50 ribuan nanti di Stadion Siliwangi itu. Nah, ini pemuda-pemuda sendiri itu mereka tuh sangat antusias dan semangat. Sebetulnya mereka itu tinggal digerakkan, dan nanti akan kita ajak untuk berkreasi, membuat karya nyata, bukan karya kata. Karya kata saja bikin ini itu enggak. Tapi ini loh karya nyata kita. Ini loh yang bisa dinikmati oleh seluruh Indonesia, dan kalau perlu seluruh dunia. Karena dari Bandung ini untuk negara kesatuan Republik Indonesia, dan kita ada di mana-mana warga negara Bandung gitu, warga Bandung yang khususnya ya, begitu ya. Oke, baik. Ini terakhir untuk himbauan kepada warga Bandung dan sekitarnya mungkin, dan juga untuk generasi muda khususnya, agar memperingati Sumpah Pemuda sampai ke depannya ini bisa lebih baik lagi, seperti apa? Dan itu harus dari pemuda. Silahkan Mike. Silakan. Tentang Mike mungkin terakhir. Mungkin bisa berpartisipasi nanti di hari Minggu di Stadion Siliwangi. Itu kita mulai kumpul dari jam 6 pagi, dan rencananya acara sudah selesai jam 11. Akan ada beberapa pertunjukan sebetulnya bukan menjadi acara yang prioritas, agar kita tetap semangat dalam wadah NKRI, bahwa ada banyak budaya-budaya yang juga terlibat di dalamnya. Kemudian kita bakal bersama-sama mendeklarasikan Bandung untuk NKRI, dan juga ada lagu-lagu yang diciptakan juga oleh teman-teman difabel. Mereka menciptakan lagu Mars juga untuk kita. Kemudian ada banyak sekali informasi yang bisa disampaikan agar persatuan Indonesia tetap terjaga. Semua informasinya bisa dilihat di bunkri.id tadi, bunkri.id. Kalau memang ada yang kurang untuk informasi bisa ditengok ke sana, dan program-program kedepannya seperti apa mungkin bisa dipelajari. Kita tunggu hari Minggu di Stadion Siliwangi. Hari Minggu tanggal 30 Oktober 2016 ya. Baik, semoga saja ini menjadi salah satu pencalonan yang baik untuk kedepannya ya, untuk generasi muda khususnya, dan juga penerus bangsa tentunya ya. Dan saudara, demikian dialog kita dalam fokus kita dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda ini. Saya Gila Hafizi dan seluruh kerabat yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.